Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Video pernikahan dua remaja viral di media sosial. Pengantin perempuan pelajar SMP, sementara pengantin laki-laki pelajar SMK di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam video yang viral di media sosial, pengantin perempuan bertingkah laku sangat aktif. Ia berjoget saat diarak dan terlihat sangat santai di pelaminan. Entah stres tidak mau dinikahkan atau justru sang pengantin memang sehari-harinya demikian. Yang jelas, tingkah lakunya mengundang netizen berkomentar. Pengantin laki-laki justru lebih kalem ya, tampak diam. Diketahui pernikahan usia dini ini rupanya sudah sering terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat, terlebih saat pandemi lalu. Sebelum bulan puasa, pas 2 hari puasa dia dilarikan nikah, lantas saya pisah. Setelah saya pisah, setelah 1 bulan dia setelah saya pisah 1 bulan lagi dia dilarikan sama yang ini, suaminya ini. Jadi saya selaku orang tua, menurut saya selaku orang tua, satu-satunya jalan bahwa namanya anak sudah saling mencintai, ya terpaksa lah saya musyawarah dulu dengan Pak Kadus. Nah, jadi udah kedung terlanjur ini, dan saya mau cari kemana orang dilarikan nikah itu ke Sumbawa dia. Jadi satu-satunya jalan bahwa saya selaku orang tua, saya biarkanlah. Menurut saya selaku orang tua, daripada dia karena sudah saling mencintai, daripada dia nanti dibawa lari kemana, mungkin nanti kan saya selaku orang tua jadi madu, jadi saya biarkanlah begitu. Aktif ya Bun, begitu ya Put. Gimana Put tadi? Velocity gimana tadi Velocity? Kalau kita lihat memang videonya si pengantin perempuan ini tuh kalau berfoto gini. Oke, berarti Velocity ya kan, ada yang begitu. Gini gimana? Kan gitu teret gitu kan. Coba kita udah narasumber deh, kita bagaimana akan membahas bagian fenomena di sana ya. Sudah terhubung dengan kami ada Joko Jumadi selaku Ketua LPA Mataram. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Philip, Mbak Putri. Oke, Pak Joko, bagaimana kemudian LPA melihat kasus ini? Apalagi informasinya ternyata sudah biasa Pak, pernikahan remaja atau anak-anak di sana. Iya, jadi memang di Nusa Tenggara Barat itu sampai saat sekarang ini mungkin bisa dianggap terjadi darurat ya perkawinan anak, karena memang angka yang ada di dispensasi pernikahan yang ada di KUA itu kisarannya mungkin hanya sekitar 600-700 setiap tahun, tetapi secara faktual data di BPS itu disebutkan angkanya mencapai 6.000 setiap tahun. Jadi memang secara angka nasional NTB itu persentasenya paling tinggi di nasional, di angka 14,7% anak yang menikah pada usia anak. Lalu bagaimana kemudian Pak Joko dari LPA untuk mengatasi begitu ya fenomena ini? Karena kan pernikahan dini itu kan bisa dibilang sumber dari masalah terkadang begitu Pak Joko. Betul, jadi ini memang jadi sumber dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat ya, mulai dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, sebenarnya berbagai upaya untuk tindakan-tindakan pencegahan itu sudah dilakukan oleh lembaga perlindungan anak, oleh pemerintah daerah, oleh berbagai NGO yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tetapi memang kemudian ada faktor juga di masyarakat yang kemudian menganggap bahwa perkawinan anak itu adalah hal yang biasa. Jadi sepertinya ada proses menormalisasi perkawinan anak itu sebagai sesuatu yang biasa. Nah, ini menjadi momentum bagi kami untuk kemudian mengedukasi pada masyarakat bahwa sebenarnya negara itu sudah hadir, negara sudah menjadikan perkawinan anak itu sebagai suatu masalah, dan negara itu telah menggunakan undang-undang
melarang perkawinan anak, yaitu di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu disebutkan di dalam pasal 10 ayat 2 huruf A bahwa perkawinan anak itu adalah tindak pidana pemaksaan perkawinan. Jadi meskipun itu tidak ada paksaan, tetapi perkawinan anak itu dianggap sebagai sebuah pemaksaan perkawinan. Itu menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Oke, meskipun tadi alasan dari orang tua pengantin ini daripada anaknya melakukan hal yang aneh-aneh begitu ya, sudah sama-sama mencintai begitu. Apakah ini juga nantinya akan diedukasi juga oleh LPA? Iya, jadi proses ini kan yang seringkali dijadikan alasan bagi masyarakat ya. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, orang tualah yang kemudian harus menjadi garda terdepan, orang tua yang harus menjadi penjaga untuk kemudian melindungi anak-anak ini dari kasus-kasus pernikahan anak gitu loh. Ini kan kita anggap bahwa ketika anak sudah tidak bisa diatur, umpamanya anak susah untuk diatur, dianggap bahwa ya udah itu solusinya adalah dinikahkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi orang tua sendiri seringkali juga menganggap bahwa perkawinan anak itu sebagai solusi, dan ini saya pikir adalah pemikiran yang kurang tepat gitu loh. Jadi ketika anak kemudian melakukan melakukan hal yang seperti ini, dia kabur atau kemudian memiliki pergaulan yang kurang bagus, maka orang tua lah yang harus berintrospeksi diri, apa yang salah dengan cara pengasuhan saya, umpamanya gitu. Nah, ini yang harus dilakukan, bukan kemudian perkawinan anak menjadi solusi terhadap berbagai persoalan anak yang dihadapi di masyarakat. Nah, ini yang sekarang ini sedang terjadi, kira-kira seperti itu. Jadi perkawinan anak dianggap sebagai solusi. Bagi anak, perkawinan anak sebagai solusi, bagi orang tua seringkali perkawinan juga menjadi solusi, dan bagi masyarakat seringkali perkawinan juga dianggap sebagai solusi. Itu. Nah, Pak Joko, kalau memang sosialisasi sudah dilakukan, namun bisa dibilang tidak menemukan titik terang, apakah kemudian undang-undang bisa dipakai untuk menjerat hukum bagi kedua orang tua yang menikahkan anaknya yang masih berusia muda begitu, Pak Joko? Iya, saya sih selalu berharap hukum pidana itu menjadi ultimum remedium. Hukum pidana itu harus menjadi instrumen terakhir ketika berbagai upaya itu tidak bisa kita lakukan. Nah, paling tidak dengan adanya kasus ini, paling tidak masyarakat kira-kira secara rasional berpikirlah, kalau umpamanya dia mau melakukan perkawinan anak, mengawinkan anaknya, ini ada ancaman pidana 9 tahun penjara. Sehingga kemudian kira-kira masyarakat akan berpikir berkali-kali untuk kemudian menikahkan anaknya. Persoalan umpamanya ada anggapan, kan ini kalau nggak mungkin semua perkawinan anak itu dihukum pidana gitu. Betul, memang nggak mungkin semua perkawinan anak dihukum pidana. Sama dengan pencuri, tidak semua pencuri juga dihukum pidana, karena sebagai yang dihukum pidana ya pasti yang apes saja gitu. Yang nggak pakai helm ya nggak ditilang semuanya gitu. Tetapi paling tidak itu bisa menjadi efek yang bisa menakut-nakuti masyarakat untuk melakukan perkawinan anak. Oke, mungkin Pak Joko juga bisa menyampaikan di sini ya, siapa tahu mungkin juga disaksikan oleh yang anak-anak remaja yang ingin menikah begitu, ataupun orang tuanya begitu. Tidak sedikit juga ya Pak, ternyata kasus-kasus ataupun juga perceraian terjadi ya usai pernikahan dini ini begitu. Mungkin boleh digambarkan bagaimana kondisi anak-anak tersebut pasca menikah, apakah memang berhasil rumah tangganya atau juga sebetulnya justru rentan dengan kehancuran rumah tangga? Sebagian besar kasus perkawinan anak itu berakhir dengan perceraian. Selain terjadi berakhir dengan perceraian, seringkali perkawinan anak itu berakhir dengan KDRT. 2 minggu yang lalu di Lombok juga viral seorang bapak yang menganiaya anaknya yang baru berumur 1 bulan. Itu juga diakibatkan karena pernikahan usia anak. Betul. Kemudian selang beberapa hari kami mendapatkan satu kasus lagi, seorang kakak yang menjual adiknya kelas 5 SD dijual kepada laki-laki hidung belang begitu, dan itu juga diakibatkan karena kakaknya ini adalah korban perkawinan anak. Sehingga kasus-kasus ini sangat banyak. Dampaknya selain nanti kita bicara soal yang sosial itu tadi, kita juga ada dampak secara kesehatan.
Banyak kasus, kenapa di NTB juga kasus stunting juga masih tinggi, kemudian kematian ibu, kematian bayi pada saat melahirkan itu juga tinggi, karena disebabkan karena perkawinan anak. Kemudian putus sekolah, angka putus sekolah juga sangat tinggi. Putus sekolah menyebabkan perkawinan anak, tetapi seringkali perkawinan anak juga pasti akan menyebabkan putus sekolah. Angka kemiskinan, memang betul seringkali kemiskinan juga menyebabkan perkawinan anak, tetapi perkawinan anak itu juga bisa menyebabkan kemiskinan. Coba di dalam kasus ini kira-kira anak baru usia 17 tahun yang lakinya, yang perempuannya baru 14 tahun, sedangkan Belum yang kerja laki-lakinya gitu juga ya. belum punya pekerjaan, serabutan. Kita mau berharap dari mana? Nah, ini yang belum dipikirkan oleh anak-anak yang menikah atau orang tua gitu loh. Orang tua beranggapan ketika anaknya menikah maka sudah selesailah tanggung jawabnya. Belum tentu, bisa jadi nanti ketika anaknya sudah menikah, hamil, punya anak, akhirnya bercerai, ujung-ujungnya anak dari si anaknya tadi, cucunya itu akan menjadi tanggung jawab dari si orang tua ini. Jadi ini yang seringkali orang tua kemudian berpikir hanya gara-gara, oh kalau ini sudah diambil, itu aib kalau nanti dikembalikan. Harus berpikir ulang. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, kenapa harus kita menganggap itu sebagai aib gitu loh. Jadi harapan kita adalah anak-anak maupun orang tua berpikir ulang kalau kemudian mau melaksanakan perkawinan pada usia anak. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Joko Jumadi, Ketua LPA Mataram, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Ini penting Terima sekali kasih, ya, Mbak. Philip, jadi perhatian. Terutama orang tua ya, karena kalau anak-anak ini kan di bawah kuasa orang tua, makanya orang tua lah sebenarnya yang bertanggung jawab. Jangan bilang alasan anaknya sama-sama mencintai, tapi orang tuanya yang punya tanggung jawab dan kuasa terhadap anak tersebut. Karena cinta tidak bisa memberikan makan, penghasilan, pekerjaan yang bisa memberikan makan. Asik.